Bapak Ibu Saudara, bersyukur sekali saat pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Selamat Pagi Bapak. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu. Terimalah Tuhan setiap pujian kami dan penyembahan kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita pujikan dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita sembah Allah kita saat pagi hari ini kita datang di hadirat-Nya yang kudus. Oh, syukur kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, syukur Tuhan. Kami bawa hidup kami mau memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, Yesusku. Syukur. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan izinkan saat pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami keluar dari dalam hati kami dengan penuh ucapan syukur. Saat ini Tuhan, tiba waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, buka setiap hati kami, setiap telinga kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan segenap hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam program Selamat Pagi Bapak. Saat tadi Bapak Ibu Saudara, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan memasuki firman Tuhan. Maka dari itu saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan izinkan saya pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikannya bagi kita semua. Sebelumnya mari kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, ayat yang kita pelajari selama 1 bulan ini. Demikian firman Tuhan, Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki akhir di dalam bulan Juni selama pembahasan Kristus adalah penolong. Kita telah mempelajari banyak hal bagaimana Kristus menolong kita saat ini, Kristus menolong kita di masa depan, dan terlebih lagi Kristus menolong kita agar kita tetap di dalam kebenaran Tuhan, tidak meninggalkan iman percaya kita, atau penulis Ibrani menuliskan agar kita tidak murtad. Bapak Ibu Saudara, di dalam bertekun, di dalam iman, sekalipun di tengah tekanan, penulis Ibrani menuliskan agar kita terus berpusat pada Kristus. Di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, penulis Ibrani menyampaikan agar kita menaruhkan pikiran kita berpusat kepada Kristus, sehingga dengan yakin kita dapat berkata bahwa Kristus adalah penolong bagi kita. Kita didorong oleh penulis surat agar kita memusatkan pikiran kita terhadap Injil Kristus, bagaimana Kristus menyelamatkan kita, kematian dan kebangkitannya untuk menyelamatkan kita. Marilah kita berfokus pada hal ini sehingga kita dapat mengetahui bagaimana Kristus adalah penolong dan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di saat yang lalu, kesempatan sebelum saat ini kita mempelajari tentang bagaimana pribadi Kristus adalah pribadi yang paling berpengalaman. Kristus paling berpengalaman, sehingga dengan yakin kita dapat berkata bahwa Kristus adalah penolong bagiku. Kristus adalah penolong iman percayaku karena Kristus yang paling berpengalaman. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita belajar tentang satu hal, bagaimana Kristus adalah pribadi yang paling teruji. Pribadi yang paling teruji jelas sangat masuk akal
bahwa mereka yang telah teruji dapat menolong orang-orang yang sedang dalam masa ujian. Dan pribadi Kristus adalah pribadi yang paling teruji. Kristus paling teruji. Mari kita membuka di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Ibrani 4 ayat 15 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, dalam naturnya sebagai manusia, Kristus pun mengalami pencobaan sama seperti yang kita alami. Namun Kristus menang melawan pencobaan yang ia hadapi sehingga ia tidak berdosa. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Kristus memulai pelayanannya pun Kristus mengalami pencobaan. Sebelum memulai pelayanannya, Kristus mengalami pencobaan di padang gurun. Setelah dibaptis, Kristus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Matius 4, Markus 1, Lukas 4. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa membacanya di rumah. Menuliskan bagaimana Kristus dicobai di padang gurun. Batu menjadi roti, menyembah iblis dan menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Kristus dicobai oleh iblis. Bahkan di saat-saat terlemah yang pernah Kristus miliki, Kristus berpuasa saat itu Bapak Ibu Saudara, sehingga sangat masuk akal jika perutnya kosong dan ada rasa kelaparan di sana. Kristus pun dalam naturnya sebagai manusia merasakan lapar, dan iblis datang di saat yang tepat untuk mencobai Kristus. Iblis menawarkan, menantang. Iblis percaya bahwa Kristus adalah anak Allah, dan dia berkata bahwa kamu anak Allah, ubahlah ini menjadi roti, ubahlah batu ini menjadi roti. Kristus dicobai bahkan di saat-saat terlemahnya, namun Kristus tidak berbuat dosa. Lalu Alkitab mencatat bahwa iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Kristus sekalipun dicobai dalam saat-saat terlemahnya, dia tidak berbuat dosa. Dia tidak meninggalkan rencana Allah dalam hidupnya. Sehingga Kristus tetap menjalankan, mementingkan rencana Allah, mementingkan agendanya Allah dalam hidupnya. Sehingga Kristus tidak bermain-main dengan dosa. Kristus memilih untuk tidak berbuat dosa dan lebih memilih untuk menjalankan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, Matius 16, Markus 8 mencatat ketika Kristus memberitahukan bahwa ia harus dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga untuk menebus dosa manusia. Iblis mencobai, iblis datang di saat yang tepat melalui Petrus. Lewat Petrus berkata, Tuhan, sekali-kali ini tidak terjadi. Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi pada engkau. Di saat Kristus membutuhkan dorongan, Petrus seakan-akan secara manusiawi, Petrus memikirkan bagaimana gurunya menghadapi saat-saat yang mengerikan. Petrus mencoba membela, namun Allah paham, namun Kristus paham bahwa itu adalah iblis. Iblis lebih mementingkan apa yang dipikirkan manusia, namun tidak mementingkan apa yang dipikirkan Allah. Sekalipun dicobai sekali lagi di saat yang tepat, namun Kristus tidak berbuat dosa. Ia tetap tidak meninggalkan Allah dan berbuat dosa. Kristus sekalipun dicobai di dalam waktu yang tepat untuk kedua kalinya, Kristus memilih untuk menjalankan rencana Allah. Dan sadarkah Bapak Ibu Saudara, pada saat-saat sebelum disalibkan, saat berdoa di Taman Getsemani, Kristus pun mengalami pencobaan. Kali ini, Kristus mengalami pencobaan di dalam dirinya sendiri. Namun Kristus memilih untuk tetap melakukan kehendak Bapa dan tidak berbuat dosa, sekalipun ia dicobai oleh keinginannya sendiri. Sadarkah Bapak Ibu Saudara, di dalam doanya di Taman Getsemani sesaat sebelum ditangkap, Kristus berdoa sama seperti yang Petrus katakan. Kristus berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bukankah ini hal yang sama yang diucapkan oleh Petrus? Petrus tidak ingin gurunya mengalami kematian. Dan di beberapa saat sesudah itu, sesaat sebelum ditangkap, Kristus pun mendoakan hal yang sama. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Namun Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat
bahwa Kristus melanjutkan doanya. Kristus tidak hanya berhenti di sini. Kristus tahu bahwa ini pencobaan yang harus ia hadapi, dan Kristus dengan cepat tanpa jeda melanjutkannya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat di dalam Ibrani 5 ayat 7-8, Matius 26, Markus 14, Lukas 22 mencatat hal yang sama. Sekalipun Kristus mengalami pencobaan sekali lagi di saat yang tepat, di titik terendahnya, namun Kristus tetap memilih untuk menjalankan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, Kristus menghadapi pencobaan sama yang seperti yang kita alami. Mungkin dalam segi ekspresi, mungkin dalam segi praktiknya berbeda, tapi dalam segi nilainya sama, Bapak Ibu Saudara. Kristus mengalami pencobaan di saat-saat yang tepat, di saat-saat terlemahnya, namun Kristus tidak memilih berbuat dosa. Mungkin kita saat ini juga mengalami berbagai pencobaan, tapi marilah kita memusatkan pikiran kita pada Injil Kristus. Saat Kristus menebus dosa kita, saat Kristus menjalani skenario di dalam penebusan yang telah direncanakan Bapa, Kristus menghadapi banyak pencobaan. Kristus menghadapi pencobaan bahkan dalam titik terendahnya. Namun Kristus memilih untuk tidak berbuat dosa dan terus-menerus melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara, Kristus menghadapi pencobaan sama seperti kita, merasakan seluruh kelemahan kita. Namun Dia, pribadi Kristus ini, tidak berbuat dosa dan tetap taat pada kehendak Bapa. Seruannya di atas kayu salib, sudah selesai, adalah tanda kemenangannya melawan pencobaan dan bukti ketaatannya pada Bapa. Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah pribadi yang teruji. Maka dengan yakin kita dapat berkata bahwa Kristus adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ketaatan Kristus melakukan kehendak Bapa, Injilnya, salibnya menolong kita untuk melawan dosa. Ketaatan Kristus menjalankan kehendak Bapa akan menolong kita untuk melawan dosa dan tetap tinggal memegang iman percaya kita setia sampai akhir. Kristus yang akan tolong, pribadi yang sudah teruji dan paling teruji bersama-sama dengan kita untuk menolong kita menghadapi setiap pencobaan. Kristus telah mengalaminya dan telah menang melawan itu, dan Kristus juga akan membantu kita. Mungkin saat-saat ini kita mengalami berbagai ujian, berbagai cobaan, namun Bapak Ibu Saudara, Kristus tidak tinggal diam. Dia akan tetap menjaga kita di dalam kebenarannya. Saya selesai, Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk kita terus berpengharapan pada Kristus, karena hanya Dialah penolong kita, menolong iman percaya kita untuk kita setia sampai akhir. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami ucap syukur untuk firman yang Tuhan telah sampaikan pada pagi hari ini. Firman-Mu menegur kami, menolong kami, membimbing kami, dan mengajar kami untuk tetap tinggal dalam kebenarannya Kristus. Pribadi yang paling teruji adalah pribadi yang menyertai kami. Sehingga setiap pencobaan dalam kehidupan kami percaya bahwa Kristus telah melaluinya. Bahkan Kristus menanggung yang lebih berat. Pencobaan yang kita alami tidak lebih berat daripada apa yang kita mampu. Dan Kristus terus menolong kita, memampukan kita untuk tetap tinggal dalam iman percaya kita. Kristus pribadi yang sangat teruji, sehingga sangat masuk akal bahwa kita dapat berkata bahwa Kristus adalah penolongku, aku tidak akan takut. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami boleh selalu mengingat ini, pribadi yang paling teruji menyertai kami di dalam setiap pencobaan dalam kehidupan kami, sehingga kami pun akan menang oleh karena Kristus menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan
persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan terlebih lagi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan informasi-informasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Kemudian menara doa setiap hari Jumat pukul 6 sore. Dan berikutnya ibadah pemuda remaja Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Kemudian ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu, jangan lupa setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan yang terakhir adalah ibadah raya MCC setiap hari Minggu pukul 5 sore. Nah, saya undang mungkin Bapak Ibu Saudara punya saudara yang rindu untuk bergabung beribadah. Mari diajak, mari bersekutu bersama kita semua. Untuk itu saya akhiri, dan kita akan berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapa di berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah, kita akan berdoa penutup untuk Selamat Pagi Bapa hari ini. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan kami untuk datang di pagi hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami bersyukur pula Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi tuntunan bagi kami dalam melangkah sepanjang hari ini. Bapa, mari Tuhan berkati setiap kami, memberkati, melindungi, menjaga setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri Selamat Pagi Bapa ini. Haleluya. Amin.